Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Salsa Dinamika ini dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Akuntansi semester 3 Universitas Yasin. Nah, untuk di video kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari penyembuhan uji asumsi pasif. Penyembuhan data pada uji multi-call yang datanya teridentifikasi multi-call. Untuk pengujiannya ini, kriteria pengujiannya ini kita lihat dari tolerance value-nya. Jika kurang dari 0,1 atau VIF-nya lebih besar dari 10, maka terjadi multi-call. Namun, jika tolerance value-nya lebih besar dari 0,1 atau VIF-nya kurang dari 10, maka tidak terjadi multi-call. Nah, faktor yang mengidentifikasikan gejala multi-call dalam model regresi yaitu suatu keadaan di mana dat menunjukkan kolerasi linear yang perfect di antara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model regresi. Akibatnya, nilai yang dihasilkan tidak dapat dipastikan nilainya. Nah, untuk solusi alternatifnya, untuk mengatasi gejala multi-call dalam model regresi, itu yang pertama, melakukan alternatif uji untuk mendeteksi gejala multi-call dalam model regresi seperti uji korelasi. Yang kedua, melakukan transformasi data. Yang ketiga, mengeluarkan variabel yang berkolerasi tinggi. Yang keempat, melakukan outlier terhadap data ekstrim, atau jika diperlukan, maka boleh menambah sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi. Nah, penyembuhan data pada uji normalitas yang datanya tidak terdistribusi normal. Faktor-faktor yang teridentifikasikan datanya tidak normal yaitu yang pertama, terdapat data ekstrim atau data yang melebihi nilai maksimum atau ambang batas. Yang kedua, terdapat data yang bertumpuk. Yang ketiga, titik mendekati 0. Nah, di sini ini nih jenis-jenis grafik histogram yang tidak normal nih. Di sini nih ada yang lebih condong, di sini kan condong ke kiri, ini condong ke kiri atas, condong ke kiri atas, ini ke bawah, lalu ini ke kanan, ini condong ke atas, dan ini yang ini tuh juga ada. Di sini tuh ada masing-masingnya tuh mempunyai nama ya. Jadi kayak ini nih. Contohnya saya ambil satu contoh aja yang condong ke atas, ke kiri atas, itu namanya itu substantial positive weakness. Nah, untuk solusi alternatifnya untuk mengatasi gejala data yang tidak normal itu dengan transform data nih. Nah, jadi di setiap bentuk grafik yang tadi di atas ini nih, ini kan nama-nama grafiknya dia tuh beda-beda untuk transform datanya nih. Ini ada untuk moderate positive thickness ini SQRT atau X atau akar kuadrat. Nah, ini tuh bentuk transformnya tuh beda-beda di sini. Nah, di sini itu tuh saya tuh nggak akan menjelaskan yang alternatif yang ini nih. Nah, di sini kita tuh penyembuhan data dengan transform data ini tuh jadi beda grafik, beda transformnya nih, ya kan? Di sini beda grafik, beda transform. Nah, di sini kita lihat dulu nih, terdapat multi-call atau tidak nih untuk datanya. Nah, kita ke SPSS-nya aja. Di sini saya sudah ada datanya seperti biasa. Nah, cara kita melihat ada multi-call atau tidaknya, kita klik analyze, lalu kita regression, linear. Nah, untuk dependennya ini kita masukin yang Y, independennya ini kita masukin yang X1, X2, X3, dan X4. Kalau udah di sini nih, kalau udah nih kita statistiknya kita klik, lalu kita klik yang collinearity diagnostiknya, continue, ini udah semuanya langsung oke aja. Nah, outputnya akan muncul seperti ini. Kita lihat pada tabel coefficient-nya. Nah, di sini kita lihat tabel coefficient-nya. Di sini kan ada tolerance sama VIF-nya, ya kan? Nah, di sini nih ada beberapa variabel nih, ya kan? Ada variabel X1, X2, X3, dan X4. Jadi di sini kita lihat nih yang VIF-nya aja nih kita lihatnya. Nah, di sini kan tadi saya buka PPT-nya lagi ya. Di sini itu kan di sini nih kita kecilin aja biar lebih mudah.
Nah, kita lihat ini gini. Kita kan lihatnya di VIF-nya aja ya. Ini kita lihat di VIF-nya. Oh, ini saya taruh bawah aja seperti ini ya. Seperti ini. Ini saya kecilin dulu. Nah, jadi di sini kita lihat nih. Ini kan di sini itu kita kan lihatnya di yang kolom yang VIF-nya aja ya, karena dia ada beberapa variabel. Di sini ada VIF-nya yang lebih dari 10 nih. Ya kan, di sini nih, jika sudah ada yang melebihi ambang batas atau lebih dari 10, ini maka sudah dapat disimpulkan data ini tuh terjadi multi-call gitu. Nah, untuk pengujiannya itu ada beberapa cara nih untuk pengujiannya itu. Kita ada beberapa cara untuk melakukan penyembuhan datanya. Nah, tadi kan ada banyak nih. Ini tadi yang variabel yang ini variabel EXP ya, yang ini nih, yang nilai VIF-nya itu lebih dari 10 itu yang EXP. Nah, untuk pengujian penyembuhan datanya ini di sini kita kan nih, di sini tuh ada caranya. Kita akan kita akan melakukan yang uji yang ini aja nih, yang mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi, ya kan? Nah, di sini itu tadi kita lihat lagi ke outputnya, yang data berkorelasi tinggi itu kan yang variabel EXP ya. Nah, jadi di sini tuh untuk kita itu tuh harus dikeluarin nih, variabel yang EXP ini nih harus kita keluarin nih. Jadi kita harus melakukan pengujian ulang. Ini kita minimize aja. Kita ke SPSS langsung. Di sini caranya itu kita klik analyze lagi, lalu regression, kita klik linear. Nah, tadi kan yang harus kita keluarin itu kan yang EXP ya. Jadi ini EXP ini kita klik, kita keluarin aja langsung. Ini langsung kita klik OK aja. Nah, di sini udah, kita lihat lagi ke tabel coefficient pada kolom tolerance dan VIF-nya. Di sini tolerance-nya ini kan sudah lebih dari 0,01 semua ya, dan nilai VIF-nya ini kan kurang dari 10 semua nih di antara 3 variabel ini, ya kan? Jadi jadi di sini tuh kita lihat lagi ke PPT. Jadi di sini itu karena toleransinya itu kurang dari lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF-nya itu kurang dari 10, maka di data ini tuh tidak terjadi multi-call, ya kan? Karena kita tadi sudah melakukan pengeluaran variabelnya tuh, variabel yang EXP ini. Jadi kita melakukan ujinya lagi agar tidak terjadi multi-call gitu. Ini untuk penyembuhan uji multi-call. Seperti ini caranya. Ini udah, jadi ini datanya udah tidak terdapat multi-call. Nah, sekian untuk penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.